Halo, balik jumpa lagi dengan Udu Film. Kita udah lama gak jumpa lagi. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke lah, pastinya Udu Film tidak ingin mengecewakan para Udu Colikiawan. Kali ini Udu Film akan mempersembahkan film yang berjudul Girl House yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang mahasiswi yang sedang membutuhkan uang dan memberanikan diri bekerja di situs porno. Ia mempunyai banyak penggemar, salah satunya yaitu username yang bernama Loverboy. Gimana peran seorang mahasiswi dan Loverboy? Lanjut ke alur film saja. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu agar selalu semangat memberi asupan untuk kalian semuanya. Dan ditekan loncengnya. Nah, baiklah, kalau udah bersiaplah seperti biasa. Silakan duduk yang manis, terlentang menurut game masing-masing. Silakan dimulai. Film ini diawali oleh 3 bocah yang lagi main kejar-kejaran. Tapi yang malah uniknya itu cowok yang dikejar-kejar oleh cewek. Karena ketakutan dikejar-kejar, bocah laki-laki itu ingin bersembunyi di dalam rumah. Tapi sayangnya belum sempat membuka pintu, bocah laki-laki itu tertangkap basah dulu oleh kedua bocah cewek itu. Kedua bocah wanita itu meminta menutup matanya dan mengajarkan bagaimana rasanya dicium oleh wanita. Bahkan menyuruh membuka celananya. Tapi setelah dibuka, bocah laki-laki itu malah ditertawakan karena buyung-puyuhnya terlalu kecil baginya. Karena merasa dilecehkan, akhirnya laki-laki itu marah dan kabur. Karena sebelumnya merasa dilecehkan, bocah laki-laki itu marah dan membunuh salah satu bocah wanita yang meledek burung puyuhnya dengan menjatuhkan sepedanya dan mendorong sampai terjatuh ke jurang. Singkat cerita, di sini kita dipertemukan oleh seorang gadis cantik yang bernama Kylie. Ia sedang melamar pekerjaan dengan melakukan live-nya dengan mempertontonkan 2 gunung kembarnya. Lalu datanglah temannya yang sudah menonton live-nya dan mempertanyakan kenapa dia mengambil pekerjaan seperti itu. Tapi Kylie tetap kekeh untuk bekerja di situs porno yang bernama Girl House. Keesokannya, Kylie yang sedang bersiap untuk pindah kampus dan pindah tempat yang lebih dekat dengan pekerjaannya. Setelah dijemput oleh pemilik perusahaan situs, Kylie sempat ke tempat di mana ia bekerja dan tinggal. Setelah memasuki, Kylie diberitahu bahwa di ruangan tersebut banyak sekali kamera pengawas. Tak sampai di situ, Kylie juga diperkenalkan kepada teman-teman kerjanya. Malam pun tiba, Kylie memulai aksinya dengan melakukan siaran langsung dan mempertontonkan bodinya yang bohai. Banyak orang yang menyukai aksinya tersebut, sehingga Kylie mendapatkan rating tertinggi dibanding teman-teman lainnya. Aksi Kylie ini banyak yang menonton dari kalangan muda hingga tua. Waduh. Bahkan salah satu teman sekolahnya ada yang mengenalinya dan terpukau dengan aksi Kylie. Tetapi ada yang aneh dari sisi chat live-nya, yaitu dengan username Loverboy. Dia sangat menyukai sekaligus terpesona dengan Kylie. Kylie pun menjelaskan bahwa live-nya sudah selesai dan meminta Loverboy untuk datang kembali besok malam. Nah, Loverboy ini adalah seorang bocah laki-laki yang pernah dibully burungnya kecil. Setelah beranjak dewasa, ia menjadi seorang hacker dan bahkan ia mencetak wajah Kylie untuk dipajang karena sangat mengaguminya dan bahkan mengedit fotonya seperti sudah pernah bertemu. Singkat cerita, Kylie yang sedang berjalan di sekitaran kampusnya, dia bertemu dengan salah satu temannya, yaitu Ben. Ben adalah pria yang melihat live Kylie semalam. Setelah berbincang sebentar, Ben sempat mengajak Kylie pergi untuk bersantai, tetapi ajakan itu Kylie tolak dan langsung pergi karena sudah berjanji untuk melakukan live khusus dengan Loverboy. Tidak lama berselang, setelah Kylie datang ke rumah, langsung melakukan live bersama Loverboy. Meskipun Kylie terlambat, tidak masalah bagi Loverboy karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada Kylie. Tetapi karena canggung untuk mengatakannya, Loverboy hanya sekedar basa-basi dan menunjukkan wajahnya kepada Kylie. Tetapi Kylie heran bagaimana bisa melakukan hal itu karena tempat itu dengan keamanan yang ketat. Namun Kylie tidak perlalu mempersalahkannya, lalu langsung mengatakan bahwa Loverboy sangat tampan.
Kelly pun menutup live-nya itu karena sudah habis waktunya. Nah, karena Kelly lupa mematikan laptopnya dan masih ada foto wajah Loverboy ketika salah satu teman pekerjaannya masuk ke kamar Kelly dan melihat ada foto Loverboy. Rupanya Kelly sedang pergi bersama Ben. Singkat cerita, keesokan hari pun Kelly bertemu lagi dengan Ben. Di pertemuan itu, mereka berdua berbincang dan Ben mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Girl House dan melihat Kelly setiap live-nya. Kembali lagi kepada Loverboy. Dia kembali ingin melihat Kelly, tapi nyatanya Kelly tidak ada. Dia sempat menanyakan rekannya yang lain untuk bertanya di mana Kelly. Namun bukannya jawaban yang didapat, tetapi masalah yang ia dapat. Loverboy melihat foto wajahnya yang terbajang dan ia marah terhadap kejadian itu dan menghack situs itu untuk membalas dendamnya. Keesokan harinya, setelah berhasil menghack, Loverboy menyusup ke tempat yang memantau aktivitas Girl House dengan memakai topeng dan membunuh satu persatu karyawan dengan sadis, termasuk bosnya. Tak hanya di situ, karena merasa dilecehkan dan kecewa, Loverboy menuju ke rumah wanita yang sering menunjukkan bodinya melalui live streaming. Kedatangannya sempat dicurigai oleh penjaga rumah tersebut dan sempat dihalang, namun Loverboy melawan dengan menyemprot cairan berbahaya ke wajah penjaga itu dan Loverboy pun langsung membunuhnya. Setelah menguasai keamanan rumah tersebut, Loverboy dengan leluasa dan gampang untuk memasuki rumah tersebut. Ketika baru masuki, Loverboy mendengar suara. Dan setelah dicari suara itu, ternyata dari salah satu wanita yang sedang nge-fly. Tak perlu basa-basi, langsung disikat oleh Loverboy. Oke, setelah itu Loverboy menuju ke kamar lainnya, tetapi gerak-geriknya sempat diketahui oleh Alex yang menjadi pengunjung situs tersebut. Tetapi setelah menanyakan hal tersebut, Devon, salah satu wanita yang sedang bergoyang tersebut, mengklarifikasinya bahwa tidak ada orang satupun selain dia. Akhirnya, pertunjukan itu dilanjutkan. Tapi benar saja dugaan Alex. Setelah Devon menyelesaikan sesinya, benar saja ada Loverboy di belakangnya dan langsung menyiksa Devon. Lalu Alex melaporkan kejadian tersebut kepada Ben yang baru saja datang. Kedua laki-laki itu menyaksikan kebrutalan Loverboy. Ben langsung memerintahkan Alex menghubungi polisi dan dirinya memberitahu kabar tersebut kepada Kelly, namun Kelly sedang tidak aktif. Dan momen mengerikan terjadi. Jari Devon dikapak oleh Loverboy. Ben yang sudah mengetahui Kelly sudah di kamarnya, ia langsung bergegas pergi ke tempat itu untuk menolong Kylie. Dan perlu kalian ketahui bahwa situs ini tidak jelas alamatnya. Bahkan polisi sendiri pun tidak mengetahui, sehingga sulit untuk mengetahui keberadaannya. Balik lagi ke ruangan Girl House. Pada ruangan tamu di mana ada kedua sejoli yang ingin melakukan enak-enak. Tapi apesnya Loverboy sudah menunggu di kamarnya. Di saat kedua manusia bejat itu sedang enak-enak, Loverboy langsung menghajar laki-laki itu dan menutup mulut wanita itu dengan buset dah. Lalu menggergaji kepala prianya hingga copot. Namun aksi Loverboy itu diketahui, tetapi lagi-lagi diketahui oleh Loverboy dan langsung dikejar. Tetapi pelarian itu percuma karena Loverboy langsung menangkapnya, langsung dilempar ke bawah. Di saat Alex mencoba bertanya di mana alamat Girl House itu, tetapi Devon yang jarinya sudah tidak ada, sulit untuk mengetik. Bukan hanya itu, Loverboy langsung mematikan jaringan situs dengan pengunjung. Singkat cerita, Kelly kaget mendengar suara air kolam renang yang berbunyi kencang dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata ada penyusup membunuh temannya. Kelly pun meminta tolong lewat komputernya, tetapi lagi-lagi gagal karena jaringannya sudah diblokir oleh Loverboy. Kelly pun mengecek ruangan lainnya dan kaget melihat teman lainnya yang sudah menjadi korban dan tersiksa oleh Loverboy. Di sisi lain, Ben yang sedang berusaha menemui Kelly mendapat telepon dari Alex kalau Kelly sudah mengetahui kejadian tersebut. Sontak, Ben langsung terburu-buru untuk menemui Kelly. Sementara Kelly mematikan CCTV agar tidak diketahui keberadaannya. Sementara Ben yang sebenarnya tidak mengetahui tempat rahasia Kelly bekerja, dia mencari tahu terlebih dahulu ke asrama kampus Kelly. Setelah berusaha mencari tahu dari beberapa teman asrama Kelly, akhirnya ada yang mengenal Kelly dan Ben pun diajak masuk ke dalam kamarnya. Mereka berdua menyaksikan Kelly dari situs tersebut sedang berusaha mematikan CCTV dengan memecahkan kacanya. Dan ternyata teman wanitanya ini juga tidak tahu tempat Kelly bekerja. Di sisi lain juga Kelly memasuki kamar temannya yang sedang tidur dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak lama berselang, Loverboy menuju kamar tersebut.
Kylie dan temannya itu menahan pintu dengan meja. Sayangnya Loverboy sudah di depan pintu tersebut dan berhasil mendobraknya. Salah satu teman Kylie keluar untuk mengambil senjata guna memukul Loverboy. Sementara Kylie sendiri sedang digerayangi oleh Loverboy yang memendam nafsu kepada Kylie. Salah satu teman Kylie datang dan memukul Loverboy dari belakang. Setelah pingsan, handphone pengamat ruangan langsung diambil dan Kylie menyegerakan temannya itu segera pergi. Dan Kylie sendiri menolong Devon. Beruntung ketika ingin keluar dari rumah tersebut, dia bertemu dengan sapam penjaga malam yang bersama Mike. Wanita tersebut memberitahu kepada Mike ada pembunuh di dalam. Tetapi Loverboy yang sudah sadar kembali dengan cepat menusuk leher Mike. Sementara wanita itu terjatuh karena didorong oleh Mike. Tetapi itu sia-sia karena terbunuh juga. Lanjut lagi, Kylie yang memasuki kamar Devon langsung mematikan kamera pengintai dan menenangkan Devon meski dia sudah pasrah untuk hidup karena penampilannya sudah tidak sempurna. Tapi ketika Kylie keluar dan akan kembali menolong Devon, tetapi dia pun kenapa langsung bunuh diri gitu. Mungkin mamanya nggak bersyukur kali ya sob. Lalu polisi yang dilaporkan oleh Ben dan Alex ternyata salah tempat. Yang mereka serbu adalah kantornya. Waduh. Singkat cerita, Kylie sedang berusaha kabur, meminta pertolongan mencari jalan keluar lewat belakang. Namun diketahui oleh Loverboy, hampir saja terbunuh. Beruntung Kylie berhasil lolos dan memasuki kembali rumah tersebut dan memasuki ruang privat. Sayangnya, Loverboy menebak dengan benar jika Kylie berada di ruangan tersebut. Loverboy terus penasaran dan mencari Kylie ke ruangan tersebut. Beruntung, keberadaannya tidak diketahui karena Kylie sendiri bersembunyi. Setelah Loverboy keluar dari ruangan tersebut, Kylie mencopot beberapa kabel pengintai. Dengan kecerdikannya, Kylie mematikan semua lampu dan mengundang Loverboy memasuki basement untuk dibunuh. Untuk memudahkan pandangannya, ia menggunakan kamera yang bisa melihat meskipun sedang gelap. Ketika Loverboy lengah, Kylie langsung menusukkan tongkat biliar yang sebelumnya sudah ia patahkan ke perut Loverboy. Namun ketika Kylie mencoba kabur, ia terjatuh dan sempat tercekik Loverboy. Tetapi beruntungnya ia bisa mengambil kameranya yang sempat jatuh dan langsung memukul ke kepala Loverboy. Dan Kylie tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mempenyet-penyetkan muka Loverboy hingga mati. Namun sayangnya ketika Kylie sudah membunuhnya, polisi malah sudah datang. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan spoiler ini. Jangan lupa untuk saling mendukung untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.